0107 Prodi Manajemen Pendidikan Semester 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup organisasi. Organisasi memiliki cara yang berlainan dalam struktur, kebudayaan, dan strategi. Kebudayaan dan strategi pengembangan sumber daya yang ada dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Penanaman strategi yang berlainan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya ditunjukkan terutama agar organisasi tersebut dapat tertanam dan berkembang. Diperlukan pemahaman mengenai daur hidup organisasi. Yang pertama adalah kelahiran organisasi. Organisasi terlahir karena adanya individu yang bergabung dengan menggunakan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk menciptakan suatu nilai tertentu. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat kelahiran. Yang pertama, penemuan terhadap organisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mendirikan organisasi yang serupa. Yang kedua, pengelolaan organisasi dapat menyebabkan kenaikan tingkat kelahiran organisasi karena ketahanan dan jenis organisasi yang akan membentuk model organisasi tertentu. Kemudian ada dua faktor yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kelahiran yang dicapai organisasi. Yang pertama, penurunan sumber daya yang ada di lingkungan organisasi akan menyebabkan turunnya tingkat kelahiran yang dicapai organisasi. Yang kedua, kesulitan yang dialami organisasi dalam mencari sumber daya yang dibutuhkan. Yang nomor dua adalah pertumbuhan organisasi. Tahap pertumbuhan dalam daur hidup organisasi merupakan tahap pengembangan nilai untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya organisasi. Ada salah satu teori yang terbaik mengenai daur hidup organisasi adalah teori yang dikembangkan oleh Greiner 1972. Menurut teori ini, organisasi mengalami 4 tahap evolusi dan organisasi dalam setiap tahapnya akan menghadapi krisis permasalahan yang berbeda. Untuk dapat memperoleh kemajuan, maka organisasi harus dapat berhasil mengatur dan memecahkan persoalan dari setiap krisis permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga adalah penurunan organisasi. Tahap penurunan dalam daur hidup organisasi terjadi ketika organisasi mengalami kegagalan dalam mengantisipasi tekanan baik dari dalam maupun dari luar sehingga organisasi tidak dapat bertahan. Yang keempat, kematian organisasi. Pada tahap ini, organisasi tidak dapat mengelola permasalahan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Hal ini biasanya dikarenakan kurangnya sistem pengawasan dan sistem informasi organisasi. Ada beberapa tahap kematian. Yang pertama, blinder. Pada tahap ini, organisasi tidak mengelola permasalahan yang terjadi. Yang kedua, inattention. Pada tahap ini, meskipun keadaan organisasi semakin buruk, namun pemimpin organisasi hanya melakukan sedikit pemecahan dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, fault reaction. Tahap berikutnya, kesalahan pemimpin dalam memecahkan persoalan. Persoalan yang dihadapinya ini semakin kompleks. Yang keempat, yaitu krisis. Pada saat bersamaan, krisis organisasi akan terjadi dan hanya perubahan yang bersifat radikal dalam penerapan struktur dan strategi. Yang kelima, dissolution. Organisasi sudah kehilangan kepercayaan dari pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi pasaran dan reputasi organisasi. Kelima adalah reorganisasi atau penutupan. Dalam beberapa kasus, organisasi dapat mengalami restrukturisasi untuk mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan atau bahkan harus ditutup jika tujuannya tidak lagi dapat dicapai. Tahapan ini memberikan pandangan umum tentang daur hidup organisasi. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua organisasi mengikuti pola ini dengan presisi, dan mereka dapat bergerak mundur atau maju dalam tahap tertentu. Mereka yang berhasil seringkali mampu beradaptasi dan berevolusi seiring waktunya.
Ayo jangan lupa memilih kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan di program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang memiliki visi dan misi unggul dalam pendidikan, kukuh dalam keilmuan manajemen pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan tenaga manajemen pendidikan yang kompetitif dan profesional.